Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada video saya sebelumnya pernah menayangkan tentang pemupukan dasar untuk langkah treatment pencegahan asam-asaman pada budidaya tanaman padi, terutama di musim tanam yang kedua yang memang akan selalu dan sering terjadi gejala dan paparan asam-asaman pada tanaman. Namun demikian, yang paling ditanyakan dan menjadi bahan pertanyaan adalah pencampuran deterjen serbuk pada aplikasi pemupukan tersebut yang dicampurkan pada dolomit atau kapur pertanian, pupuk SP36 serta abu maupun aram sekam yang ditaburkan pasca pembajakan lahan pertama atau sebelum penggaruan lahan. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Selama dengan sistem budidaya yang kita lakukan pada tanaman padi dengan pola-pola yang sama, di mana masa bero atau masa istirahat atau rentang waktu antara musim tanam sebelumnya dengan musim tanam berikutnya terlalu pendek, maka kondisi dan situasi ini merupakan syarat terbaik untuk terjadinya asam-asaman. Mengingat dengan kondisi tersebut, maka lahan ataupun tanah tidak bisa menjalankan prosesnya secara sempurna dalam hal pembusukan dan dekomposisi bahan maupun sampah organik, baik itu merupakan sisa daripada jerami maupun gulma serta sampah-sampah dari jenis tumbuhan lainnya, karena pada kesempatan yang sama dalam kondisi segar dan masih bugar, sampah organik tersebut karena proses pembajakan dan pembalikan tanah akan kita benamkan di tanah ataupun lahan tempat kita berbudidaya tanaman berikutnya. Dengan ketidaksempurnaan proses dekomposisi dan pelapukan bahan maupun sampah organik itulah yang akan memunculkan massa hasil daripada dekomposisi bahan organik yang tidak tepat waktu, karena mengingat pada saat yang sama di mana lahan sedang aktif-aktifnya memproses dekomposisi tersebut, di situ pula kita sudah menanamkan tanaman padi kita di lahan budidaya. Sehingga dalam waktu yang bersamaan di mana tanaman membutuhkan lingkungan tumbuh yang sesuai untuk proses awal tumbuhnya, namun di satu sisi di lahan tersebut masih banyak dan giat-giatnya memproduksi massa-massa hasil dari proses dekomposisi yang secara otomatis akan menghambat dan membuat tanaman menjadi tidak normal dalam mendapatkan syarat tumbuhnya, baik syarat tumbuh secara efek lingkungan fisik maupun ketersediaan unsur hara sebagai nutrisi penunjang pertumbuhannya. Dan berikut ini akan saya jelaskan tentang manfaat maupun tujuan dari pencampuran deterjen serbuk pada pemupukan dasar pasca pembajakan pertama sebelum kita melakukan penggaruan lahan. Pencampuran deterjen bubuk layaknya ketika kita membuat adonan kue dengan menggunakan baking soda, di mana deterjen tersebut akan menekan tanah sehingga dapat menciptakan dan memperbesar pembuluh-pembuluh kapiler tanah. Dan dengan semakin banyak dan semakin membesarnya pembuluh-pembuluh kapiler tanah, maka secara otomatis akan mempercepat keluarnya senyawa dan gas-gas hasil dekomposisi sampah organik yang terjebak di dalam tanah. Karena itu, posisinya akan membantu menggurah atau menciptakan porositas tanah
yang lebih baik. Tujuan lain di mana deterjen tersebut akan berperan aktif dalam mensuplai oksigen tanah, dan semakin banyak kandungan oksigen di dalam tanah, maka secara otomatis pula akan dapat mendongkrak pH tanah dalam jangka waktu yang lebih singkat meski berlaku tidak permanen. Jadi apabila deterjen tersebut kita campurkan dengan dolomit atau kapur pertanian plus abu sekam dan pupuk fosfat, maka sifat oksidatornya yang aktif tersebut akan mempercepat penguraian unsur kalsium, magnesium yang terkandung pada dolomit atau kapur pertanian. Selain itu, juga akan mempercepat ketersediaan unsur fosfat yang bisa dimanfaatkan tanaman untuk merangsang pembentukan akar maupun bulu-bulu akar. Dengan ketersediaan ketiga unsur-unsur hara tersebut, baik kalsium, magnesium, dan fosfat, maka dipastikan akan membantu peningkatan pH tanah. Namun, kondisi tersebut alangkah lebih baiknya bila kita barengi dengan aplikasi Saka andalan dosis 50 ml per tangki ditambahkan dengan FNS dosis 100 sampai 150 ml per tangki 16 liter, karena akan lebih mempercepat dan menyempurnakan proses tersebut, khususnya dalam hal membantu proses peningkatan pH tanah serta proses penguraian dan penyediaan unsur hara yang sudah kita taburkan melalui campuran pupuk dasar tadi. Manfaat dari aplikasi FNS di mana akan mempercepat dan lebih memudahkan proses penguraian dari unsur-unsur hara yang sulit untuk cepat tersedia dan terurai seperti fosfat, kalsium, dan magnesium serta sulfur. Sedangkan Saka andalan dengan kandungan zinc yang tinggi diharapkan bisa mereduksi logam-logam yang bisa menimbulkan keracunan pada tanaman seperti ferum atau zat besi, kemudian aluminium dan nikel, sehingga tidak menimbulkan drop pH pada lahan maupun keracunan pada tanaman. Dengan penggabungan teknis perlakuan treatment pada lahan sebelum pindah tanam tersebutlah kita harapkan akan mempercepat proses normalisasi lahan untuk bisa sesuai dengan syarat tumbuh kembangnya tanaman di awal-awal pertumbuhannya, mengingat tanaman yang masih awal dipindah tanamkan juga sedang menghadapi masalah dalam hal penyesuaian diri terhadap lingkungannya yang baru serta usianya yang sangat muda, sehingga rentan terhadap kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, demikianlah, semoga dengan penjelasan tersebut bisa memberikan manfaat pemahaman bagi saya pribadi maupun buat sahabat tani sekalian. Semoga apa yang kami paparkan juga bisa membuka wawasan dalam hal peningkatan teknis berbudidaya tanaman kita untuk menjadikan kita yang lebih baik dalam peningkatan taraf ekonomi keluarga. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.